Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota 2 orang. Judul yang kami angkat yaitu penjualan tanah, dan judul aplikasi yaitu properties. Yang pertama, latar belakang. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam transaksi tanah adalah kurangnya platform yang efisien dan transparan untuk memfasilitasi proses penjualan dan pembelian tanah. Proses konvensional seringkali memakan waktu rumit dan memerlukan banyak interaksi langsung antara pembeli dan penjual, yang dapat menjadi hambatan bagi kesepakatan yang cepat dan efisien. Selanjutnya, masalah. Sulitnya masyarakat dalam menemukan lokasi atau area yang cocok untuk kebutuhan mereka. Kemungkinan untuk membangun properti atau bercocok tanam, atau untuk kebutuhan lainnya yang memerlukan lokasi. Solusinya, sistem informasi yang kami berikan adalah bertujuan untuk memudahkan orang dalam mencari lokasi tanah yang ingin dibeli. Nama aplikasi kami adalah Properties. Mengapa kelompok saya memilih nama Properties sebagai judul aplikasi dalam penjualan tanah? Karena menggabungkan dua elemen kunci properti yang mewakili properti atau tanah yang dijual, dan IS atau IS yang merupakan singkatan dari informasi sistem. Nama ini mencerminkan fokus aplikasi pada manajemen propertis berbasis teknologi informasi, memberikan kesan modern dan efisien kepada pengguna yang mencari solusi inovasi untuk transaksi dan pengolahan penjualan tanah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Indawan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang data rekrutmen. Data rekrutmen yaitu seluruh data yang dibutuhkan untuk operasional. Nah, di sini ada data rekrutmen untuk pembeli, ada nama lengkap, alamat email, nomor telepon, alamat rumah, dan foto profil. Nah, di sini ada preferensi untuk pembelian, ada lokasi tanah yang diminati untuk membeli tanah, rentang harga yang diinginkan, ukuran tanah yang diinginkan, dan preferensi jenis tanah, misalnya tanah pertanian, komersial, atau residensial. Selanjutnya ada data requirement untuk penjual. Nah, di sini ada aktivitas pembelian. Di aktivitas pembelian ada riwayat pencarian properti sebelumnya, properti yang disukai atau disimpan, riwayat transaksi, komentar atau ulasan yang diberikan oleh pembeli. Dan juga ada informasi properti yang dijual, ada lokasi tanah yang dijual, alamat lengkap atau koordinat GPS. Ada luas tanah, deskripsi tanah, topografi, kondisi tanah, fasilitas yang tersedia. Ada harga penjualan, dokumen legal terkait, sertifikat tanah, dokumen kepemilikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada data requirement untuk admin. Nah, di sini ada riwayat properti yang dijual sebelumnya, properti yang sedang diiklankan, penawaran atau pertanyaan dari pembeli potensial, komentar atau ulasan dari pembeli jika ada fitur ulasan. Nah, di sini data requirement admin bisa melihat aktivitas penjualan dan pembeli. Selanjutnya ada fungsional. Fungsional yaitu fitur-fitur yang ada di sistem. Nah, di fungsional ada pendaftaran pengguna. Pendaftaran pengguna ada pembeli, penjual, dan admin. Dapat mendaftar ke aplikasi menggunakan email atau media sosial. Sistem autentikasi yang aman untuk verifikasi atau media sosial. Sistem autentikasi yang
harus menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi sebelum mendaftar. Dan yang kedua ada pencarian properti. Fitur pencarian yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk mencari properti berdasarkan kriteria tertentu, seperti lokasi, harga, luas tanah, dan lain-lain. Filter pencarian untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan preferensi pengguna, integrasi peta yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi properti secara visual. Dan yang ketiga ada tampilan detail properti. Nah, di sini ada halaman detail properti yang menampilkan informasi lengkap tentang properti yang dijual, termasuk deskripsi, foto, video, dan dokumen. Adapun galeri gambar yang dapat diperbesar untuk melihat properti dengan lebih detail. Dan yang keempat ada interaksi pengguna. Nah, di sistem pesan internal yang memungkinkan komunikasi langsung antara pembeli dan penjual. Fitur penawaran atau negosiasi harga yang memungkinkan pembeli untuk membuat penawaran kepada penjual. Kemampuan untuk menyimpan properti favorit atau menandai properti yang diminati. Adapun yang kelima ada manajemen akun. Pengguna dapat mengelola profil mereka, termasuk mengubah informasi pribadi, preferensi pencarian, dan preferensi notifikasi. Fitur pengingat atau reminder untuk membantu pengguna mengikuti properti yang diminati atau transaksi yang sedang berlangsung. Yang keenam ada manajemen properti untuk penjual. Penjual dapat mengelola properti yang mereka iklankan, termasuk mengubah informasi properti, memperbarui foto, dan menghapus properti yang sudah terjual. Pengguna sistem notifikasi untuk memberitahu penjual tentang aktivitas properti mereka, seperti permintaan informasi atau penawaran dari pembeli. Dan yang ketujuh ada manajemen transaksi. Sistem manajemen transaksi yang memungkinkan pengguna untuk melacak status transaksi mereka, termasuk penawaran, negosiasi, dan pembayaran. Dan yang kedelapan ada administrasi sistem untuk admin. Panel admin yang memungkinkan administrator untuk mengelola pengguna properti dan transaksi. Kemampuan untuk mengawasi aktivitas pengguna dan memoderasi konten jika diperlukan. Selanjutnya ada non-functional. Non-functional ini yaitu membutuhkan spek HP. Nah, spek HP yang dibutuhkan itu ada Android 10 ke atas. Android 10 ke atas itu memiliki Play Store, dan iOS 7 ke atas itu memiliki App Store. RAM-nya RAM 14 dan storage yang dibutuhkan yaitu 16. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri. Selanjutnya performance. Performance itu ada dua, yaitu kapasitas dan respon time. Kapasitas itu yang pertama, aplikasi harus mampu menangani jumlah pengguna minimal 50 pengguna dalam satu waktu. Yang kedua, sistem harus memiliki skalabilitas yang baik. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan data harus cukup untuk menampung data pengguna rekam medis dan konten edukasi. Selanjutnya, respon time. Aplikasi harus responsif dan cepat dalam memuat konten dan menjalankan fungsinya. Yang kedua, waktu tunggu untuk mengakses data dan menyelesaikan tugas harus minimal. Yang ketiga, aplikasi harus dapat berjalan dengan lancar, bahkan di daerah dengan koneksi internet yang lambat. Security recruitment. Yang pertama, firewall. Pasang firewall yang kuat di server Anda untuk melindungi dari serangan siber seperti serangan DDoS dan upaya penetrasi lainnya. Yang kedua, enkripsi data. Gunakan protokol enkripsi yang kuat seperti HTTPS
untuk memastikan bahwa data yang ditransfer antara aplikasi klien dan server tetap terenkripsi. Yang ketiga, autentikasi dan otorisasi. Gunakan sistem otorisasi yang tepat untuk mengendalikan hak akses pengguna ke berbasis fitur dan data di aplikasi. Selanjutnya, pembaruan perangkat lunak. Pastikan bahwa perangkat lunak server Anda selalu diberikan dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi keretanan dan yang ditemukan. Selanjutnya, sistem kapabilitas. Yang pertama, mampu melakukan transaksi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mampu menampilkan rekomendasi dalam waktu singkat berdasarkan referensi yang dimasukkan oleh user. Yang ketiga, mampu untuk menambahkan, mengedit, menghapus properti yang dijual. Selanjutnya, use case. Use case-nya itu ada pembeli, penjual, dan admin. Pembeli berisi tentang pencarian properti, hubungi penjual, simpan properti favorit, jadwal tour atau jadwal yang ingin melihat tanah. Yang selanjutnya, ajukan penawaran. Yang terakhir, dapatkan pemberitahuan. Use case penjual berisi tentang daftar properti, kelola daftar, terima pertanyaan, menjawab pertanyaan, menerima tawaran. Yang terakhir, kelola penjualan. Selanjutnya, use case admin yang berisi kelola pengguna, kelola properti, terima pernyataan, memantau aktivitas, buat laporan, dan kelola pengaturan aplikasi. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relation Diagram, yang isinya penjual, pelayanan, pembeli, pengelola, admin, terus pengelola kembali. Penjual berisi harga tanah, lokasi tanah, foto profil, nama, alamat, nomor HP, paspor, email, luas tanah, dan dokumentasi tanah. Terus penjual melakukan pelayanan ke pembeli. Pembeli berisi tentang foto profil, unsur name, alamat, nomor HP, paspor, email, dan jenis kelamin. Pembeli mengelola ke admin, dan admin isinya itu paspor, unsur name, email, dan nomor HP. Selanjutnya, DFD. DFD level 0, yang berisi tentang proses pendataan tanah. Yang kedua, proses pemesanan. Yang ketiga, proses pembayaran. Pembeli dan admin. Yang kedua, DFD level 1, yang berisi admin, pendataan tanah, cek kelengkapan data tanah, tampilan data tanah, dan pembeli. Selanjutnya, DFD level 2, yang berisi tentang pembeli, memilih tanah, input data pemesanan, laporan data pemesanan, selanjutnya ke admin. Yang terakhir, total pemesanan panjang tanah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Indawan. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram itu tentang bagaimana user berinteraksi dengan sistem. Nah, di sini pertama-tama ada pengguna dan sistem. Pertama yang dilakukan yaitu membuka aplikasi, lalu kemudian registrasi akun. Nah, kemudian memasukkan akun yang sudah ada, dan yang kemudian memilih fitur-fitur properti, dan kemudian menampilkan fitur properti yang diminati, lalu melakukan kontak langsung kepada penjual untuk melakukan persetujuan, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Nah, di sini sudah ada tampilan sistem yang kami buat. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi atau start. Nah, selanjutnya yaitu
membuat registrasi akun. Di sini ada memasukkan email, password, dan nomor telepon, dan memasukkan data pribadi. Selanjutnya, setelah melakukan registrasi, data yang telah user masukkan ke registrasi dimasukkan kembali untuk melakukan login. Ada email dan masukkan email dan password. Lalu kemudian login. Nah, di sini adalah tampilan fitur yang akan kita pilih. Semisal kita memilih fitur yang ada di Jawa Barat. Nah, di sini ada fitur properti yang ada di Jawa Barat. Nah, di sini kita melakukan penawaran properti yang dijual. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu transaksi pembayaran. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.